keluarga Julians di Brazil ancam akan tuntut Indonesia jika terbukti dari hasil otopsi ada kelalaian. Ya, jadi pihak keluarganya ini menduga jika misi penyelamatan akan dilakukan lebih cepat, maka dia menduga anaknya akan bisa terselamatkan. Boa noite a todos. Olha, a gente está ao vivo aqui em frente ao Instituto Médico Legal no centro da cidade, onde há poucos minutos chegou o corpo. Apa kabar semuanya? Seperti yang kita lihat tadi ya, resmi dari media digital Brazil ya, kalau jenazah Juliana Marins ini tiba di Rio de Janeiro. Pihak berwenang Brazil akan melakukan autopsi ulang sesuai permintaan keluarga karena mereka curiga ada kelalaian yang dilakukan oleh dari tim penyelamat Indonesia. Keluarga meminta bantuan dari Kantor Pembelaan Umum DPU dari Brazil untuk mengajukan autopsi ulang. Usulan itu lalu diteruskan ke pengadilan federal. Nah, jadi pihak keluarga Julians yang ada di Brazil setelah jenazahnya sampai, mereka sepakat untuk melakukan autopsi ulang. Separah itukah mereka tidak percaya kepada tim SAR Indonesia yang tetap mereka nilai lambat dan ada kelalaian. Setelah hasil dari dokter otopsi Indonesia yang ada di Bali menyatakan kalau Julians ini meninggal 20 menit setelah kejadian jatuh ke dalam jurang. Tapi pihak keluarga masih tidak percaya. Iya, sah-sah saja, itu hak mereka. Tapi melihat dengan begitu kerja kerasnya tim SAR Indonesia dan Agam Rinjani dan tim, sepertinya miris juga ya. Penanganan mereka masih dianggap lambat oleh keluarga Julian yang ada di Brazil. Dari hasil otopsi, dokter mengatakan kalau Julian ini meninggal 20 menit, artinya 200 meter ke bawah setelah jatuh pertama. Padahal setelah itu tim menuju ke atas dan melakukan tindakan. Tapi setelah turun ke bawah tidak ditemukan Julian di titik awal jatuh yang tertangkap oleh drone. Baru 3 hari setelahnya Agam Rinjani dan 7 timnya turun ke bawah dengan kedalaman 600 meter kurang lebih hingga menemukan jasad Julians ini sudah tidak bernyawa. Padahal dari video drone yang beredar, warga Brazil yang semula menyalahkan tim SAR Indonesia dan memarahi Indonesia dan dalam hal ini kecewa, sudah meminta maaf dan menyatakan kesalahannya, sudah menuduh tim SAR Indonesia lambat. Karena memang video tangkapan dari drone terlihat berbeda apabila diambil dari spot atas dan spot dalam keadaan miring. Hal ini melihat seolah-olah jarak dari puncak dengan titik jatuhnya Julian terlihat dekat, padahal itu jauh sekali. Nah, pihak keluarga Julian ini merasa tim SAR Indonesia mungkin ada kelalaian atau mungkin ada unsur-unsur lain di dalamnya. Padahal tim SAR Indonesia sudah berjuang mati-matian demi menyelamatkan Julian. Nah guys, di tengah-tengah ya, keluarga Julians melakukan autopsi ulang di negaranya dan mungkin akan menuntut pihak Indonesia jika ditemukan kelalaian yang menyebabkan putrinya terlambat dalam melakukan misi penyelamatan yang jatuh di Gunung Rinjani. Ada warga Brazil yang justru menampar warga Brazil lainnya, bahkan mungkin memperingatkan keluarga Juliana Marins ini yang menuding tim SAR itu lambat, yang menuding tim SAR itu tidak serius. Dimana Agam Rinjani sudah bercerita dalam podcastnya. Jadi warga Brazil ini justru bicara membuka dan menampar warga Brazil yang menuding tim SAR Indonesia itu lambat. O Agam, que participou do resgate da Juliana na Indonésia, ele gravou um podcast contando toda a cronologia, né, do que aconteceu desde a parte da equipe do resgate e depois que ele chegou na ilha e entrou junto com a equipe. Tá super completo e foi um tapa na cara para os brasileiros que só falaram besteira, falaram mal da equipe, acusaram de racismo, entre outras coisas, feriram o orgulho dos resgatistas, e ele contou com detalhes tudo o que aconteceu lá, como foi, e deu um tapa na cara de todo mundo que falou mal. Quando aconteceu o acidente, ele estava em Jacarta, tá? E ele contou que quando já teve o acidente e eles foram notificados, já teve equipes de resgate que foram imediatamente, né, subir lá pro local. Tinha tanto os primeiros voluntários quanto membros da equipe SAR, que tem a ver com o governo. Só que ele estava explicando que a primeira dificuldade foi identificar o ponto exato da queda. Porque eles só tinham aquelas imagens do drone dos turistas, só que quando eles chegaram lá, esses turistas já não estavam mais lá. Então, eles pela imagem tinham que tentar adivinhar mais ou menos que altura que era. Então, não foi tão fácil assim. Luar
Keluarga pendaki Brazil yang kemarin jatuh di Gunung Rinjani, keluarganya Juliana Marins tidak percaya dengan hasil autopsi dan minta autopsi ulang di negaranya. Salam, APBN. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tar dulu nih. Ini nggak percaya sama hasil autopsi Juliana Marins ini maksudnya apa? Nggak percaya kalau Juliana Marins itu meninggalnya 20 menit setelah terjatuh, atau dia nggak percaya karena menurut mereka ada aksi pembunbunan gitu, ada rencana pembunbunan gitu. Hah? Gimana nih? Terus kalau mau kagak percaya sama hasil autopsi nih, terus yang mau dijadiin TSK siapa? Yang mau dijadiin tersangkanya siapa? Tim SAR, tim evakuasi, Basarnas, api Gunung Rinjani yang jadi TSK. Gue tahu ini keluarganya Juliana Marins kayaknya nggak percaya hasil autopsi itu biar ngelihat tewasnya itu yang sebenarnya tuh berapa lama dia menunggu bantuan gitu, berapa lama dia di situ, berapa lama dia terperosok. Ya pengen tahu aja gitu meninggalnya kapan, seberapa lama menunggu bantuan. Ya, pokoknya begitulah gitu. Karena kan tim autopsi Indonesia kan bilangnya Juliana Marins itu meninggalnya 20 menit setelah terjatuh. Cuman ini kata gue ya, ini keluarganya Juliana tuh nggak lihat ya tebingnya itu kayak gimana, medannya Gunung Rinjani itu kayak gimana. Aturan mah keluarga lu aja yang kemari, Juliana. Harusnya yang nyelamatin Juliana keluarga lu aja. Terbang tuh jauh-jauh dari Brazil ke Indonesia, ya kan, ke Lombok, lu daki tuh Gunung Rinjani, lu selamatin sendiri tuh. Terus menurut lu ini Bapak Prabowo yang ngedorong Juliana gitu? Apa menurut lu pendaki lain yang ngedorong Juliana gitu sampai ke perosok kurang lebih 500 sampai 600 meter vertikal terjungkal ke bawah begitu? Apa bagaimana nih konsepnya nih? Ini balik lagi ya, gue bukan mau menyalahkan korban. Ini konten gue ketiga tentang pendaki Gunung Brazil Juliana Marins, yang duanya ada di bawah, kalian bisa cek sendiri. Ini sekali lagi gue bilang ya, gue bukan mau menyalahkan korban, bukan mau menyalahkan Juliana Marins, tapi kalau kalian bisa dengan mata terbuka melihat Juliana Marins itu pendaki pemula yang tidak safety sama sekali. Dia mendaki menggunakan celana jeans, dia memiliki mata minus tapi tidak menggunakan soft lens, tidak membawa kacamata dan tidak memakai kacamata pada saat pendakian, serta Juliana Marins itu menggunakan kaos atau tank top gitu. Dari semua berita kehuru-haraan tentang Juliana Marins pendaki Gunung Brazil yang jatuh ke Gunung Rinjani ya, kenapa nggak ada satupun anggota keluarga yang terbang dari Brazil ke Indonesia? Ini udah hari keberapa? Bahkan pencarian Juliana Marins itu membutuhkan waktu 4 hari ya. Kenapa tidak ada satupun anggota keluarga yang datang dari Brazil ke Indonesia? Kenapa? Anggota keluarga gue ada yang meninggal di Belanda ya. Keluarga gue berangkat loh ke Belanda, padahal meninggalnya bukan karena kecelakaan, emang karena meninggal mendadak aja. Terbang tuh ke Belanda, terbang lah, ini kecelakaan di gunung 3000 ke atas ketinggian ya, medannya 3000 sekian di atas permukaan laut ya. Terus jatuhnya lurus ya. 900 meter atau mau 1 kilometer gitu, 500 sampai 600 sampai mau 1 kilometer gitu jatuhnya gitu. Gimana sih? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti deh gue deh. Ini balik lagi bukan mau nyalain Juliana ya, cuman kan udah tahu nih pendaki pemula gitu ya. Kenapa langsung ke Gunung Rinjani? Kenapa langsung ke Gunung Curam gitu loh? Rinjani itu loh gunung tertinggi kedua di Indonesia. Buset, itu ada letter E, letter S, letter Z dan segala macamnya. Tebingnya tinggi-tinggi, curam-curam, dan Gunung Rinjani itu bukan untuk pemula, it's not for beginners. Terus nanti kalau udah tahu hasil autopsinya maunya gimana? Gunung Rinjani dimasukin bui, dimasukin penjerong. Gimana sih maunya? Udahlah itu Juliana balikin aja ke tempat asalnya, terus keluarganya ambil sendiri lah udah. Mending abis ini keluarganya Juliana lu suruh dadaki Gunung Rinjani biar tahu. Yang nyuruh Juliana naik Rinjani siapa? Yang nyuruh pemula, seorang Juliana pendaki pemula naik Gunung Rinjani siapa? Kita. Terus kalau hasil autopsi di Indonesia sama di Brazil beda, mau diapain? Kita mau dijorogin ke Rinjani atu-atu apa bagaimana? Kalau hasil autopsinya beda, mau nuntut jin yang ada di Rinjani gitu, mau nuntut penunggu Gunung Rinjani gitu bagaimana? Dia belum tahu sih gimana penunggu gunung di Indonesia. Kalau gitu nih, jenazahnya Juliana Marins tahan aja di bea cukai. Ya terserah aja kalau mau autopsi ulang, itu mah kebebasan pihak keluarga gitu. Itu hak keluarga korban gitu, itu hak mereka gitu. Cuma kalau hasil autopsinya beda, mau gimana gitu, mau nuntut apa mau gimana gitu, coba jelasin dah. Bersyukur jenazahnya Juliana Marins tuh masih utuh, bersyukur jenazahnya Juliana Marins tuh masih selamat sampai ke negara lu, masih selamat sampai ke rumah lu. Nah, gua mah kasihan jenazahnya, udah jatuh 2 kali, jatuh sekali, ngelosor lagi lebih jauh lagi, nyampe dievakuasinya lama 4 hari, setelah kelar dievakuasi, diotopsi di Indonesia, terus diterbangin gitu ke Brazil ya kan, berjam-jam gitu, nyampe di Brazil diotopsi ulang. Kasihan banget itu jenazah disayat-sayat. Terus ini pihak keluarga maksudnya maunya gimana? Reka adegan ulang gitu apa bagaimana? Bang, udah sampai nih di bawah. Oh, lumayan jauh. Gimana kondisinya? Udah MD katanya. Oke. MD itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Berharapnya itu malam semoga tidak hujan. Kalau hujan kita semua mati di bawah, Bang. Wow. Kalau hujan bahkan ada longsor dari atas batu. Yes. Kedua, kita kena hipotermia. Apalagi kalau gubernur yang bilang kan kita warga Lombok ya, harus ikut instruksi pemerintah kan. Iya. Makanya itu juga yang membakar semangat teman-teman untuk melakukan evakuasi. Oh, kita ternyata didukung sama pemerintah daerah. Selama ini kan bagaimana di evakuasi rata-rata evakuasi mandiri. Bukan persoalan lambat dan lain-lain, karena memang kondisi medannya yang tidak memungkinkan. Dan menurut kalau Juliana tidak bisa dikasih naik, bakalan Indonesia mungkin ya, negara ini akan dicela sama negara-negara lain. Di mana sistem resikonya apa semua? Makanya itu yang bikin kami semangat. Oke. Bahkan saya bawa bendera merah putih.
Nah, bagaimana menurut kalian dengan tanggapan cuplikan beberapa video tadi di mana keluarga Julians di Brazil ancam akan tuntut Indonesia jika terbukti dari hasil otopsi ada kelalaian? Ya, jadi pihak keluarganya ini menduga jika misi penyelamatan akan dilakukan lebih cepat, maka dia menduga anaknya akan bisa terselamatkan. Padahal pihak dari tim penyelamat sendiri, yaitu yang langsung turun adalah Abang Agam Rinjani, menyatakan bukan kita tidak mau cepat, tapi di lapangan tidak seperti apa yang diberitakan, bahwa itu benar-benar curam, vertikal, di dalam itu bahkan dia mengatakan kalau saja pada malam itu hujan, maka kami semua akan mati di bawah. Kalau tidak hipotermia, maka batu-batu akan turun dan longsor ke bawah, maka kami pun akan ikut mati. Tapi malah dicecar, diancam, malah dikatakan bahwa tim SAR Indonesia, yaitu tim Agam Rinjani dan tim SAR Indonesia itu disebut lalai. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar.